Kantong plastik menjadi isu pembicaraan yang penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan, membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik, maupun medis, dan sebagainya. Fenomena booming sampah plastik telah menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan bumi, tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Saat ini, penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg per orang per tahun. Di Amerika Serikat mencapai 80 kg per orang per tahun, sementara di India hanya 2 kg per orang per tahun. Akibat sampah plastik yang memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai kembali ke tanah, 57% sampah yang ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudra, bahkan kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik di Jakarta setiap harinya mencapai 34% dari sampah harian di 2019. Adapun rata-rata total sampah harian Jakarta di 2019 mencapai 7.702 ton dan kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia masuk urutan kedua penyumbang sampah plastik sejagat pada tahun 2019 dengan 3,21 juta metrik ton per tahun. Sedangkan di urutan pertama, Cina dengan 8,81 juta metrik ton per tahun. Berita mengenai hewan-hewan laut yang mati karena tersangkut atau menelan sampah plastik bukanlah kabar yang baru. Banyaknya peristiwa serupa menunjukkan bahwa bencana akibat sampah plastik yang mengancam lingkungan dan makhluk hidup adalah nyata. Oleh sebab itu, upaya meminimalisasi penggunaan plastik wajib dilakukan. Dilansir dari Greenpeace, berikut adalah cara mudah mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama, bawa botol isi ulang. Misal ketika membeli kopi, teh, atau minuman lainnya, gunakan botol isi ulang tersebut sehingga tidak perlu menggunakan cup atau wadah plastik. Yang kedua, jangan gunakan sedotan plastik. Setiap memesan minuman, pikirkan kembali apakah sedotan-sedotan plastik dibutuhkan. Jika tidak, jangan minta sedotan untuk mengurangi penggunaannya. Yang ketiga, hindari kemasan makanan berlebihan. Biasanya saat berbelanja di pasar atau supermarket, pembeli selalu mendapatkan kantong plastik untuk menyimpan sayur, buah, atau belanjaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, bawalah tas belanja atau wadah makanan, sehingga bahan-bahan makanan yang dibeli tidak harus disimpan di kantong plastik. Kemudian yang keempat, jangan gunakan peralatan makanan plastik. Banyak sekali pedagang makanan yang menggunakan tempat makan plastik atau mengemas makanannya. Sebaiknya selalu bawa tempat makan dari rumah agar tidak perlu menggunakan tempat makan plastik saat membeli makanan. Kantong plastik tersebut terbuat dari polietilin, polimer sintetis yang terbuat dari ratusan monomer yang dihubungkan oleh ikatan kimia yang kuat. Ketika dibuang ke tempat sampah, kantong plastik akan menumpuk di tempat pembuangan sampah hingga mencemari lingkungan dan makhluk hidup. Jika mikroplastik termakan oleh hewan, hewan tersebut dapat mengalami malnutrisi, penyumbatan usus,
dan keracunan. Maka dari itu, mari bersama-sama menggunakan plastik dengan bijak, demi membantu menyelamatkan lingkungan dan untuk berkelanjutan lingkungan masa depan.